Haleluya, puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Jumat pagi di tanggal 26 Juli 2024. Terus hari bertambah, tanggal bertambah, selalu saya sebut tanggal. Kemarin tanggal 25, sekarang sudah tanggal 26 Juli, minggu depan sudah bulan Agustus. Nanti menjadi fakta kenyataan, kita akan memasuki bulan Agustus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu kita minta pimpinan Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya Roh Kudus berjalan bersama kita, supaya kita berjalan di dalam kebenaran Tuhan, sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kita membaca kitab Yosua pasal 9 ayat 1 sampai 27 berkaitan dengan bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua bisa diakali oleh orang Gibeon. Oleh itu hidup ini sebuah perjalanan. Kita minta sama Tuhan, Tuhan pimpin Roh Kudus seperti Stefanus yang hidupnya dipimpin penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, supaya langkah-langkah kita tidak berjalan-jalan yang salah, tapi berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus, pimpinlah, amin, haleluya. Aku dalam perjalanan, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Roh Kudus, pimpinlah, amin. Terima kasih Tuhan. Kita minta pimpinan Roh Kudus akan tuntun setiap langkah hidupku, amin, haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Dalam kitab Yudas pasal yang pertama ayat ke-20, demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Roh Kudus, pimpinlah, ya Tuhan. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Punya pula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, amin, haleluya. Dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, Tuhan Yesus. Sucikan mulutku, hatiku, pikiranku. Pagi ini kami mau baca firman Tuhan, amin, haleluya. Ampunilah semua dosa salahku, perbarilah hidupku selalu dengan firman Tuhan.
ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur oleh. Amin. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan Yesus. Tuhan sudah pelihara kita dari hari cukup. Wah, cepat waktunya saudara. Sekarang Jumat, besok Sabtu, lusa sudah Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Saya sudah ada di Jember saudara, Jumat pagi ini. Ya, haleluya. Besok Sabtu, Minggu pelayanan sudah ada di Jember saya. Selama berapa hari terus, karena Minggu ada ibadah perjamuan kudus. Pelayanan kami Minggu akhir, Minggu awal selalu ditutup dengan perjamuan kudus. Karena Yesus sebagai Alfa dan Omega. Minggu awal ada perjamuan kudus, Minggu akhir perjamuan kudus. Dari awal Yesus dan sampai akhir tetap Yesus. Puji nama Tuhan. Dan firman Tuhan menjadi pegangan kita. Yudas pasal 1 ayat 20 dikatakan, akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu di atas dasar imanmu yang paling suci, dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Amin. Kehidupan kita makin hari mau makin dikuduskan. Sebab dalam Ibrani 12 ayat 14, tanpa kekudusan tidak bisa berjumpa dengan Tuhan. Hidup kudus dipimpin oleh pekerjaan Roh Kudus. Maka dikatakan di sini, berdoalah dalam Roh Kudus. Artinya, biarkan selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Dan Roh Tuhan, kita minta sama Tuhan Roh Kudus akan turun berkuasa di dalam kehidupan kita. Dalam 1 Korintus 6 ayat 17, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan menjadi satu roh dengan dia. Amin. Berarti kalau kita intim seperti hari ini, kita selalu intim sama Tuhan, Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Kita selalu minta Tuhan pimpin Roh Kudus. Seperti dalam Lukas 11 ayat 13, selalu kita minta pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebab kalau bukan Roh Kudus, kita dipimpin oleh kedagingan kita dan juga bisa dipengaruhi oleh roh setan, roh iblis. Ya, seperti Yudas Iskariot dipimpin oleh iblis. Seperti Raja Saul juga dipimpin oleh iblis. Roh iblis masuk dikuasai. Kain punya bunuh Habel, hatinya makin panas karena dikuasai iblis. Tempo hari polisi ada bunuh polisi, kuasa oleh iblis nembak. Koruptor pakai perbuatan jahat itu kerjasama dari perbuatan daging dan iblis. Jika ada iblis masuk, kita bisa take action sudah. Seperti contoh Yudas Iskariot, begitu iblis masuk langsung dia action, mengkhianati Yesus, menjual Yesus. Demikian kita minta supaya kita dipimpin Roh Tuhan. Roh Tuhan berkuasa. Seperti di dalam Mazmur 51, saya mau baca ayat 13. Mazmur 51 ayat 13. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Nah, Roh Kudus kalau kita dipimpin Roh Kudus, tapi kalau kita hidup di dalam daging, Roh Kudus tidak bisa sudah. Karena gelap sama terang nggak menjadi satu. Roh Tuhan itu kudus. Roh iblis penuh dengan kenajisan. Oleh itu jangan kita ikutin perkara kedagingan, tapi kita minta dipimpin Roh Kudus. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca lagi Yosua pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 27 tentang bangsa Israel yang dipimpin oleh Yosua dibohongin sama orang Gibeon, saudara ya. Mari kita baca Yosua 9. Puji Tuhan supaya kita selesai pasal 9, satu pasal penuh kita baca. Besok pagi kita baca pasal yang ke-10. Terus kita lakukan dengan setia. Akal orang Gibeon. Ketika terdengar oleh raja-raja di sebelah barat sungai Yordan, di pegunungan, di daerah bukit dan sepanjang tepi pantai laut besar, sampai ke seberang sungai, sampai seberang gunung Libanon, yakni raja orang Het, orang Amori, orang Kanaan, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bergabunglah mereka dengan Seiskata dengan memerangi Yosua dan orang Israel. Coba ini saudara. Ini raja-raja yang kafir saudara, yang tidak suka terhadap bangsa Israel. Seperti saat ini banyak negara-negara yang tidak suka dengan bangsa Israel. Sama dari dulu juga sama. Dan mereka tahu bahwa Tuhan menyertai pada waktu penyertaan mengalahkan Jericho, mengalahkan Ai. Ya. Mereka ingin bohongin Israel. Ya. Mereka kasih kata untuk memerangi Yosua dan Israel. Ya. Ayat ketiga.
Tapi ketika terdengar kepada penduduk negeri Gibeon apa yang dilakukan Yosua terhadap Yeriko dan Ai, maka mereka pun bertindak dengan memakai akal. Nah, ini saudara, pakai akal-akalan. Mereka pergi menyediakan bekal, mengambil karung yang buruk-buruk untuk dimuatkan ke atas keledai mereka, dan kirban anggur yang buruk-buruk yang robek dan dijahit kembali. Ini akal-akalan. Ya, coba kita lihat ini. Namanya akal-akalan dari siapa? Dari iblis. Iblis itu penuh kebohongan, saudara. Kalau kita buka di dalam Yohanes 8 ayat 44, ya, bapak iblis itu jago pembohong, saudara. Ya, kita mau baca Yohanes 8 ayat 44. Ya, iblis yang menjadi bapakmu, ya. Ini bapakmu siapa? Ya orang kafir, ya orang orang raja, orang Amori, ya orang-orang mereka itu Yudas Iskariot. Termasuk saat ini orang-orang yang tidak taat kepada firman Tuhan, ya orang fasik, orang jahat. Mereka selalu dipimpin oleh keinginan bapakmu iblis, pembunuh manusia sejak semula, dan tidak hidup di dalam kebenaran. Wah, iblis tidak punya kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, nah ini dusta kan, ini bohong, ini iblis. Ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala dusta. Jadi sama ini, ya orang Gibeon ini dengan dusta dikuasai oleh iblis, punya akal-akalan yang tidak sehat. Dan kasut yang buruk-buruk ayat 5 ditambal untuk dikenakan pada kaki mereka, dan pakaian yang buruk-buruk untuk dikenakan oleh mereka, sedang segala roti bekal mereka telah kering, tinggal remah-remah belaka. Demikian mereka pergi kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal. Berkatalah mereka kepadanya dan kepada orang-orang Israel itu, kami telah datang dari negeri jauh, maka sekarang ingatlah perjanjian kami. Tapi berkatalah orang-orang Israel kepada orang Lewi itu, barangkali kamu ini diam di tengah-tengah kami, bagaimana mungkin kami ingkar perjanjian dengan kamu? Lalu kata mereka kepada Yosua, kami adalah hamba-hambamu. Tanya Yosua, siapa kamu ini dan dari mana kamu datang? Jawab mereka kepadanya, dari negeri yang sangat jauh. Hamba-hambamu ini datang karena nama Tuhan. Wah, pakai nama Tuhan berarti penuh dengan dusta, ya. Memang iblis dalam 2 Korintus 11:14 itu menyamar malaikat terang, pakai nama Tuhan padahal dirinya penuh dengan kebohongan. Banyak orang Kristen pakai nama Tuhan tapi hidupnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan kepalsuan, tidak taat kepada firman Tuhan. Hati-hati saudara, ya. Hidup ini tidak boleh didasari kebohongan, karena Tuhan melihat hati, ya. Dikatakan di sini, karena pakai nama Tuhan Allahmu, sebab kami telah mendengar kabar tentang dia, yakni segala yang dilakukannya di Mesir, dan segala yang dilakukannya terhadap kedua raja orang Amori, itu di seberang sungai Yordan, Sion raja Esbon dan Og raja Basan yang diam di Astorot. Sebab para tua-tua kami dan seluruh penduduk negeri kami berkata kepada kami demikian, bawalah bekal untuk di jalan, dan pergilah menemui mereka, dan berkatalah kepada mereka, kami ini hamba-hambamu, mas sekarang ikatlah perjanjian kami, inilah roti kami masih panas, dan kita kami bawa sebagai bekal dari rumah pada hari ini. Kami berangkat berjalan mendapat kamu, tapi sekarang lihatlah telah kering dan tinggal remah-remah belaka. Inilah kirbat-kirbat anggur yang masih baru ketika kami mengisinya, tapi lihatlah telah robek, dan inilah pakaian dan kasut kami semua telah buruk-buruk karena perjalanan yang sangat jauh. Mereka penuh kebohongan. Lihat ini selalu berikutnya, ya. Jadi Israel bohong ini semua, ya, penuh kepalsuan dari iblis, saudara. 14. Lalu orang Israel mengambil bekal orang-orang itu, tapi tidak minta petunjuk. Nah, ini tidak minta petunjuk dari Tuhan. Seringkali kita melakukan kehendak salah, saudara. Oleh kemarin di sini kita belajar. Hari ini Bapak Ibu, apapun kegiatan kita, sebelum berangkat ke kantor, sebelum pelayanan, sebelum apapun, mari kita doa, minta petunjuk dari Tuhan. Ini tidak minta petunjuk apa Tuhan. Ayat 15, maka Yosua mengadakan persahabatan dengan mereka dan mengikat perjanjian dengan mereka bahwa ia akan membiarkan mereka hidup, dan para pemimpin itu bersumpah kepada mereka. Tapi setelah lewat 3 hari, saudara mengikat perjanjian dengan orang-orang itu, terdengar oleh mereka bahwa orang-orang itu tinggal dekat mereka, bahkan diam di tengah-tengah mereka. Sebab orang berangkat pergi, dan pada hari ketiga sampai kepada orang-orang itu. Adapun kota itu ialah Gibeon, Kefira, Perot, dan Kirjat Yarim. Orang Israel tidak menewaskan, sebab para pemimpin umat telah bersumpah kepada mereka demi nama Tuhan Israel. Lalu bersungut-sungut mereka segenap umat itu kepada para pemimpin. Berkatalah pemimpin-pemimpin itu kepada seluruh umat, kami telah bersumpah kepada mereka dengan Tuhan Allah Israel, oleh sebab itu kita tidak dapat mengusik mereka. Begini akan kita perlakukan mereka, membiarkan mereka hidup, supaya kita jangan tertimpa murka karena sumpah yang telah ikrarkan itu kepada mereka. Lalu kata pemimpin kepada mereka, biarlah mereka hidup. Maka mereka pun jadikan tukang belah kayu dan
tukang timba air untuk segenap umat, seperti yang ditetapkan oleh para pemimpin mengenai mereka. Jadi bangsa sudah kena paung, saudara ya. Tapi mereka, Yosua membiarkan mereka hidup, tapi dijadikan budak, saudara ya. Terus ayat 22. Lalu Yosua memanggil mereka dan berkata kepada mereka demikian. Mengapa kamu menipu kami dengan berkata, kami adalah tinggal sangat jauh daripada kamu, padahal kamu diam di tengah ini. Baru Yosua sadar. Langsung Yosua marah. Kenapa kamu bohongin aku? Nah, ini saudara, apa jawab mereka? Ayat 23. Oleh sebab itu terkutuklah kamu, dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Wah, marah Yosua. Untung Yosua itu tahu, dan saya yakin ada penyertaan Tuhan. Dibongkar semua kebohongan mereka nih, saudara. Maka Yosua bilang, ya, terkutuk kamu dan tak putusnya kamu menjadi hamba, ya. Maka dijadikan hamba, saudara, ya. Jawab mereka kepada Yosua, katanya, sebab telah dikabarkan dengan sungguh-sungguh kepada hambamu ini, bahwa Tuhan Allahmu memerintahkan kepada Musa hambanya, memberikan seluruh negeri itu kepadamu, dan memunahkan seluruh penduduk negeri itu daripada kamu. Maka sekarang kami takut kehilangan nyawa menghadapi kamu. Itulah sebabnya kami melakukan yang demikian. Jadi dia bohong karena dia takut kepada bangsa Israel. Ya, bukti nyata Tuhan menyertai Israel, sehingga Ai, Yeriko semua dikalahkan sama bangsa Israel. Jadi mereka melihat bahwa ada penyertaan ini penting juga dalam kehidupan kita. Supaya dalam setiap langkah hidup kita selalu kita minta penyertaan Tuhan, dan orang akan melihat bahwa kita disertai Tuhan. Ayat 25. Maka sekarang kami di dalam tanganmu, perlakukan kami seperti yang kau pandang baik dan benar untuk dilakukan kepada kami. Ayat 26. Demikian dilakukannya kepada mereka, dilepaskan mereka dari tangan orang Israel, sehingga mereka tidak dibunuh. Ayat 27 yang terakhir. Dan pada waktu itu Yosua menjadikan mereka tukang belah kayu dan tukang timba air untuk umat itu, dan untuk mezbah Tuhan sampai sekarang tempat yang akan dibelinya. Amin. Demikian firman Tuhan. Satu pasal penuh. Yosua pasal 9 ayat 1-27. Di sini satu hal kita perlu belajar. Apapun yang hendak kita lakukan, selalu minta petunjuk dari Tuhan. Karena dunia penuh dengan kebohongan, saudara. Dunia darah iblis. Kalau kita baca di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, saudara. Kita baca ya, saya mau baca. 1 Yohanes pasal 5 ayat 19, demikian firman Tuhan. Kita tahu bahwa kita berasal dari Allah, dan seluruh dunia berada di bawah kuasa si jahat. Seperti yang saya katakan tadi, mereka penuh kebohongan. Kenapa? Bapamu iblis mereka itu. Tapi bagi kita, Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Oleh itu perlu sesuai dengan firman Tuhan di dalam 1 Yudas pasal 1 tadi ayat 20, supaya kita berdoa di dalam Roh Kudus. Minta sama Tuhan supaya kita tidak salah langkah. Sesuai dengan pujian tadi, Tuhan, pimpinlah Roh Kudus dalam hidupku, supaya dalam perjalanan hidup kita, apapun yang Bapak Ibu lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam bisnis, selalu minta disertai Tuhan. Seperti Stefanus, penuh dengan Roh Kudus dan hikmat, sehingga kalau Roh Kudus kan nuntun kita, dan Tuhan akan memberkati kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini apapun kegiatan Bapak Ibu, Roh Kudus kan pimpin, dan kita selalu minta, Tuhan, pimpinlah hidupku oleh kuasa Roh Kudus, supaya tetap berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Roh Kudus pimpinlah. Amin. Haleluya. Aku dalam perjalanan. Amin. Haleluya. Jangan sampai aku jatuh, lindungi oleh kuasa-Mu. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, janganlah kami masuk dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari orang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Biar Roh Kudus tuntun kita sesuai dengan firman Tuhan. Berdoalah di dalam Roh Kudus, sehingga hari demi hari kita penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan hidup, kita tidak jatuh, tapi Roh Kudus pimpin kita supaya tetap kita tegak berdiri di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Amin.